Di tengah fragmentasi habitat yang kian mengkhawatirkan di Pulau Jawa, Rhinoceros sondaicus atau badak Jawa berdiri sebagai benteng terakhir dari era Pleistosen yang masih tersisa. Secara ekologis, mereka adalah keystone species atau spesies kunci. Keberadaan mereka di semenanjung Ujung Kulon merupakan indikator mutlak atas kesehatan hutan hujan tropis dataran rendah. Mereka bukan sekadar penghuni rimba, melainkan mesin biologis yang menjaga struktur hutan tetap dinamis, memastikan bahwa suksesi alami tumbuhan terus berjalan demi keseimbangan oksigen dan air bagi jutaan nyawa di luar perbatasan hutan. Seringkali kita memandang badak sebagai makhluk yang lamban dan terpenjara dalam lumpur. Sebuah perilaku yang secara biologis merupakan mekanisme termoregulasi vital untuk mendinginkan suhu tubuh dan menangkal parasit. Bagi dunia modern yang terobsesi dengan kecepatan, diamnya seekor badak di dalam kubangan terlihat seperti kemalasan. Namun di mata alam, ini adalah bentuk ketahanan. Ada kewibawaan dalam kesendirian mereka. Sebuah pelajaran bahwa bertahan hidup tidak selalu tentang ekspansi, melainkan tentang bagaimana kita menjaga integritas di wilayah terkecil yang kita miliki. Keajaiban evolusi badak Jawa terletak pada prehensile lip atau bibir atas yang fleksibel, sebuah modifikasi otot yang berfungsi layaknya jari untuk menyeleksi lebih dari 150 spesies tumbuhan pakan dengan akurasi tinggi. Berbeda dengan badak Afrika, cula tunggal mereka merupakan struktur keratin padat yang berevolusi bukan untuk pertempuran agresi, melainkan sebagai instrumen navigasi dan rekayasa lahan saat mereka menyingkap vegetasi rapat. Anatomi kulit mereka yang berlipat, menyerupai mosaik zirah baja, sebenarnya adalah sistem termal yang kompleks yang memungkinkan mereka bertahan di kelembaban ekstrim lantai hutan. Zirah yang membungkus tubuh badak mengajarkan kita tentang perlunya perlindungan diri tanpa harus kehilangan kepekaan. Secara mekanis, bibir fleksibel mereka adalah simbol dari kelembutan di tengah kekuatan besar. Hidup seringkali menuntut kita untuk menjadi kuat seperti zirah, namun tetap memiliki sisi lembut untuk memilah mana yang bermanfaat bagi pertumbuhan kita. Ketajaman indera penciuman mereka di tengah penglihatan yang terbatas mengingatkan kita bahwa untuk memahami dunia, kita tidak selalu butuh mata yang tajam, melainkan intuisi yang terlatih. Dalam menjaga ekosistem, badak Jawa melakukan teknik path making yang cerdas. Dengan bobot tubuhnya, mereka menciptakan jalur-jalur jelajah yang kemudian digunakan oleh mamalia lain seperti banteng Jawa dan rusa untuk bergerak. Aktivitas makan mereka yang merobohkan perdu menciptakan celah kanopi, sebuah proses hidrodinamika cahaya yang memungkinkan fotosintesis mencapai lantai hutan. Saat mereka berkubang, mereka secara tidak sengaja menciptakan kolam-kolam mikro yang menjadi habitat bagi berbagai spesies amfibi dan serangga air, menjadikan badak sebagai insinyur lingkungan yang bekerja secara intuitif. Strategi hidup ini mencerminkan kearifan tentang kebermanfaatan. Badak tidak pernah makan lebih dari yang ia butuhkan, dan setiap langkah rusaknya justru memberikan ruang bagi kehidupan baru. Dalam perjalanan hidup kita, cara badak membuka jalan bagi makhluk lain mengingatkan kita tentang esensi kepemimpinan sejati. Kekuatan yang besar seharusnya tidak digunakan untuk mendominasi, melainkan untuk membuka jalan bagi mereka yang lebih kecil agar bisa ikut tumbuh dan berkembang bersama.
Kehidupan sosial badak Jawa yang soliter tidak berarti mereka terputus dari komunikasi. Mereka menggunakan kubangan komunal sebagai pusat pertukaran informasi melalui sinyal kimiawi atau scent marking. Pemilihan lokasi kubangan ini sangat strategis, seringkali berada di titik-titik yang sulit dijangkau untuk menghindari gangguan. Namun, arsitektur sosial ini kini dibayang-bayangi oleh ancaman geologis dari Gunung Anak Krakatau. Populasi yang terisolasi di satu titik tunggal menciptakan risiko inbreeding depression dan kerentanan total terhadap bencana katastrofik yang bisa menghapus garis keturunan ini dalam hitungan jam. Meskipun badak memilih untuk berjalan sendiri, mereka tetap meninggalkan jejak untuk dikenali oleh sesamanya. Ini adalah pesan tentang warisan, bahwa meskipun kita mandiri, apa yang kita tinggalkan akan selalu mempengaruhi mereka yang datang setelah kita. Ancaman dari gunung api di seberang lautan mengajarkan kita tentang kerapuhan sebuah eksistensi. Bahwa di tempat yang paling aman sekalipun, kita harus selalu bersiap menghadapi perubahan yang datang dari luar kendali kita. Sebagai penjaga gerbang terakhir sejarah Jawa, eksistensi badak kini bergantung pada perang melawan tanaman invasif langkap yang menutup ruang hidup mereka. Kehilangan satu individu badak berarti hilangnya satu simpul kendali ekosistem yang telah terjaga selama ribuan tahun. Menjaga badak Jawa bukan sekedar upaya penyelamatan satwa langka, melainkan sebuah pernyataan komitmen kita terhadap kelestarian alam Nusantara. Selama jejak mereka masih tercetak di lumpur ujung kulon, itu adalah bukti bahwa Pulau Jawa masih memiliki jiwa yang liar dan berdaulat. Kita sampai pada sebuah simpulan di bawah rimbunnya kanopi, tempat di mana badak berdiri sebagai guru ketangguhan yang sunyi. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan tidak butuh tepuk tangan, dan keberadaan yang bermakna seringkali tidak terlihat oleh mata yang sibuk. Di dunia yang terus bergerak dengan bising, jadilah seperti badak Jawa, kokoh dalam prinsip, tenang dalam kesendirian, dan selalu memberikan ruang bagi kehidupan di sekitar. Menjaga mereka adalah cara kita menjaga martabat kemanusiaan kita sendiri di hadapan Sang Pencipta Alam.